Apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Kembali lagi saya Becky Tumewu yang akan menemani Anda kembali di dalam Dunia Sehat. Nah pemirsa, Dunia Sehat kita kali ini masih dalam rangka Hari Bidan Internasional yang jatuh pada 5 Mei kemarin. Kali ini kita akan menampilkan sosok bidan yang sangat inspiratif. Dan bidan ini dikenal sebagai bidan untuk suku Baduy. Perjuangannya terhadap kesehatan di daerah Baduy pun telah mengantarkan beliau kepada berbagai penghargaan. Nah, misalnya nih, penghargaannya banyak sekali, dinobatkan menjadi bidan teladan di Kabupaten Lebak dan tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemudian penghargaan atas peran serta meningkatkan imunisasi suku Baduy, penghargaan atas pemberdayaan masyarakat suku Baduy Kabupaten Lebak, dan beliau juga dinobatkan menjadi bidan Indonesia yang mewakili dunia. Ya, sangat membanggakan bukan? Nah, kita akan mendengar ceritanya, kisahnya seperti apa, dan tentu saja kita ingin tahu nih permasalahan apa saja sih, terutama permasalahan kesehatan. Apa saja yang bisa ditemui atau biasa ditemui pada kehidupan suku Baduy. Nah, sebelum saya undang Anda untuk bertemu langsung dengan narasumber kita kali ini, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, suku Baduy dikenal sebagai suku yang menolak adanya perkembangan teknologi dan medis. Namun kini pola pikir suku Baduy sudah berubah, dan hal ini terbukti dengan kehadirannya Bidan Ros di tengah masyarakat suku Baduy. Bidan untuk suku Baduy, itulah predikat yang disandang Eros Rosita. Ya, wanita kelahiran 15 Agustus 1972 ini sudah sekitar 16 tahun mengabdikan dirinya untuk menjadi bidan di suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak. Hutan lebat, bukit terjal, dan jalanan berbatu adalah medan berat yang selalu dilalui Bidan Ros untuk menuju suku Baduy luar ataupun dalam. Dan untuk menuju suku Baduy terdekat, Bidan Ros harus menempuh perjalanan 1 jam, sedangkan yang terjauh dapat ditempuh sekitar 8 jam. Pada awalnya kehadiran Bidan Eros di tengah-tengah suku Baduy tidak semudah yang dibayangkan. Penolakan sempat dirasakan wanita yang memiliki 2 anak ini. Namun berkat kegigihannya, keberadaan Bidan Ros pun diterima. Dan kini kehadiran Bidan Ros telah mengurangi angka kematian ibu dan bayi di suku Baduy. Tidak hanya itu, kini suku Baduy juga sudah mengenal pelayanan kesehatan seperti posyandu, imunisasi, persalinan, bahkan program keluarga berencana. Memang desa Kanekes dulu masanya satu orang Bidan Ros, sekarang ada 3 tapi yang ketuanya itu Bidan Ros. Tanggapan masyarakat, khususnya di masyarakat kami Desa Kanekes, memang Bidan Ros itu ya terbuka, transparan, jeung malam siang itu bisa membantu kesulitan di masyarakat. 1 yang melahirkan, kedua imunisasi, ketiga itu ada posyandu. Posyandu itu ada 8 kelompok posyandu atas di pembinaan Bidan Ros. Jadi bagi masyarakat itu tidak diragukan lagi karena udah kurang lebih karena 16 tahun di Desa Kanekes Bidan Ros itu. Kehadiran Bidan Ros, Ibu Eros Rosita sebagai bidan Baduy memang sudah tos tiba heula tugas di Desa Kanekes, tos karasa, tos katarima, hampir sakabeh masyarakat Baduy terangan karena Bidan Ros terutama sesuai dengan ditugaskan, digagas ke Bidan Ros terutama kepada tadi aspek membidangi dina kesehatan anak, kesehatan anak, ibu, terus program nulaina oke, memang da Bidan Ros neruskan di bapana Pak Idi Rosidi gitu. Nu jelas nganuhunkeun tingkat kesehatan mungkin meningkat, bagus, terus karasa, terus baheula mah memang hese rada sulit gitu, tapi ayeuna mah geus pada mengenal lah kepada kesehatan eta, terutama sakumaha nu tos dijalankan ku Ibu Bidan Ros. Banyak sekali perubahannya di Baduy luar maupun di Baduy dalam.
eh, yang dulunya nggak tahu kesehatan sekarang udah tahu. Terus tidak ada kematian ibu saat melahirkan. Terus waktu dulu melahirkan itu hanya dengan dukun praji, sekarang dipanggil sama ibu bidan gitu. Ya, meski sudah bertahun-tahun menjadi bidan bagi suku Baduy, istri Asep Kurnia ini tetap mematuhi adat istiadat setempat. Bagi bidan Ros, tradisi adat suku Baduy adalah suatu aturan yang harus dihargai. Iya, luar biasa ya pemirsa. Ini dia orangnya sudah ada di hadapan kita, yaitu Bidan Rosita. Dan juga ini suami yang selalu setia mendampingi Ibu Bidan, yaitu Bapak Asep Kurnia. Oke, selamat datang di studio Da ITV, Bu Bidan dan Pak Asep. Oke, Bu Bidan Ros, kita langsung ngobrol aja ya. Ini juga pemirsa kalau nanti mau ikutan ngobrol bisa melalui telepon, tapi nanti ya. Sekarang saya dulu, oke. Bidan Ros, ini tadi kan sempat lihat sekilas ya ceritanya tentang bagaimana aktivitasnya Ibu Bidan sehari-hari di tengah suku Baduy gitu ya Bu. Ini kok boleh nggak diceritakan kembali awal mulanya gimana sampai bisa jadi bidan ditempatkan di sana? Waktu itu mungkin awal dari jadi bidan dulu ya. Iya boleh. Tahun 94 saya ditempatkan di Kabupaten Pandeglang, 3 tahun di sana. 97 saya diberikan SK perpanjangan karena waktu itu masih PTT. 97 dapat SK PTT untuk membina masyarakat Baduy, dapatnya itu Desa Kanekes, tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih gitu di sana. Oh gitu. Nah tapi kan suku Baduy ini kan kita tahu ya Pak Asep ya bahwa suku Baduy ini sangat tertutup kan, mereka sangat tertutup pada lingkungan luar, pada modernisasi dan lain-lain. Tapi Bu Bidan bisa sampai di sana diterima dan sampai sekarang gitu bertahan, itu gimana tuh caranya? Dan saya dengar awal-awal bahkan harus sampai ketemu kepala suku adatnya, kemudian mendapatkan ada penolakan nggak pada awalnya Bu Bidan? Emang awal pertama kali jangankan penolakan untuk kita komunikasi saja sangat sulit dengan mereka gitu. Jadi mereka menutup diri. Kalau misalnya kita datang ke sana pura-pura dia mencari kesibukan, pergi ke dapur gitu kayak gitu. Jadi setelah kita mendekatkan diri dan menjelaskan pada tokoh adatnya itu Pak Lurah Dainnya waktu itu, karena beliau masih baru juga sama dengan saya tugas ke sana itu tahun 97, Pak saya adalah bidan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di sini. Jadi membantu masyarakat Baduy kalaupun misalkan ada yang membutuhkan untuk persalinan, mengenai imunisasinya. Beliau terbuka sekali. Oh ya udah bidan katanya, mulai dari ini diantar sama itu Pak Jaro itu. Jadi yang tadinya masyarakat takut setelah kepala adatnya kita pegang, ya alhamdulillah masyarakatnya jadi lebih terbuka juga menerima gitu ya. Dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun Bu? Hampir 17 tahun, 17 tahun. Ya, ya ampun. Nah Pak Asep nih, berarti ketemunya Pak Asep, waduh, sebelum apa sesudah jadi bidan di sana Bu? Sebelum jadi bidan di Baduy. Oh jadi ini ya menikahnya bahkan udah lebih lama ya Pak Asep ya? Enggak. Jadi ada buku jatuh. Aduh maafkan, nggak apa-apa ya. Jadi kita gini, nikahnya kurang lebih 6 bulan sebelum ke Baduy. Oke, kemudian dapat tugas di Baduy. Nah, Pak Asep ini pasti sangat terkesan sama Ibu Bidan sehingga mau mengikuti Bu Bidan sampai ke sana gitu ya. Apa yang paling menarik nih buat Pak Asep kesannya gitu? Apa yang dilakukan oleh Ibu Bidan di sana? Jadi mungkin kalau kesan pertama menjadi istri karena memang ini pilihan saya ya. Oh iya. Tapi ketika apa sih yang terkesan dari sosok istri saya ketika berjuang di komunitas adat yang luar biasa, kaku ya asalnya itu kemudian tertutupnya. Hanya 3 barangkali bahasa. Yang pertama istri itu adalah kesannya orang bandel gitu. Oh. Yang kedua pede berat. Oh gitu ya. Yang ketiga memang apa namanya ngeyel gitu. Apa maksud dari 3 kata tadi? Bandel gini. Ada kemauan terus yang menerus agar masyarakat yang begitu
tertutup itu kan dobrak terus aja, bandel aja. Pokoknya udah ditutup ya, datang lagi, okay. ditinggalin, ngobrol lagi sampai kepada tokoh adat terus. Tolong Pak, kami bantu. Itu sebuah kebandelan, tapi bandel yang bermanfaat gitu. Yang kedua, udah tahu kayak begini ditolak, pede aja. Aku harus bisa. Datang lagi, datang lagi. Sebab tanpa dia yakin ya, 2 tahun kita mencoba mengertikan mereka sulit. Untuk menerima bahwa ini adalah petugas aja sulit. Tapi karena keyakinan, yang kedua ngeyel. Artinya usaha apapun dilakukan. Mau sambil tiduran, kayak mau sambil ikut makanan dengan mereka, ngeyel. Nah, sebenarnya ini yang terkesan. Sehingga kesan saya, wah ini istriku memang luar biasa. Hebat banget sih, saya jadi ikut bahagia, tahu nggak sih Bu? Oke, jadi itu ya kesannya ya Pak ya. Oke, kita lanjutin lagi ya ngobrolnya, tetapi kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita dengan Ibu Bidan Ros dan Pak Asep Kurnia. Oke, Bu Bidan, jadi kalau tadi dilihat, tadi kita juga udah dengerin ya kesannya Pak Asep ya, pasti sayang banget ya Pak Asep ya ngelihat istrinya pejuang gini, bandel ya kan, pede, ngeyel, tuh, kombinasi yang pas banget ya. Nah, Bu Bidan tuh katanya sampai ke perjalanan ke Baduy itu bahkan sampai makan waktu 8 jam ya. Nah itu bagaimana tuh, boleh diceritain Bu? Kalau misalkan yang perjalanan itu yang ke Baduy Dalam. Saya pernah nyobain yang ke Baduy Dalam 8 jam itu dari Ciboleger ya ke Kampung Cikesik. Sampai ini kakinya lecet-lecet, tentung gitu ya. Kalau yang ke Cibeo itu paling jarak tempuh hanya 5 jaman. Hanya 5 jaman ya. Dibanding yang ke Baduy Dalam. Ya, dibandingkan dengan 8 jam itu ya Bu. Jadi emang kesananya juga sulit sekali ya Pak ya? Jadi gini, Baduy itu kan ada satu ciri khas bahwa tanah ulayat itu tidak boleh dengan menggunakan alat modern, termasuk motor. Jadi segala suatu tindakan itu harus dengan dilakukan oleh input kaki. Sekarang jaraknya juga banyak, karena apa? Baduy itu kan tersebar di 63, salah satunya 3 kampung yang di dalam itu. Nah itu daya tempuhnya dengan geografi yang begitu itu, ada yang sampai 8 jam baru nyampe gitu ya. Kalau kita mau action itu 8 jam dulu jalan baru nyampe gitu. Itu kan seperti itu. Nah, sementara kan Ibu Bidan ini kan tugasnya kan membantu ibu-ibu mau melahirkan dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang kan nggak tahu waktunya, tiba-tiba ada panggilan gitu. Kalau Pak terjadi malam hari bagaimana Bu? Nyaman aja, jalan. Karena kan itu udah suatu tugas ya. Mau misalkan cuacanya lagi hujan atau panas, mau malam mau siang, kita full 24 jam untuk menangani masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi bukan saja masyarakat Baduy, mungkin masyarakat yang di luar Baduy pun kalau misalnya masih membutuhkan tenaga kita, kenapa kita nggak tolongin gitu. Berangkat deh, berangkat pasti terus. Ya. Nah Bu Bidan, sejauh ini berbicara kalau mengenai penyakit nih di suku Baduy, penyakit apa yang biasanya dapat ditemui Bu? Banyak ditemui. Kalau mungkin penyakit di sana itu paling yang ispa diare kayak gitu, ispa diare. Terus ada juga penyakit kulit. Nah mungkin untuk yang penyakit yang satu ini kebetulan kemarin kita dengan orang pusat, provinsi juga, kabupaten, dari Dinas Kesehatan, kita ke sana itu untuk melihat penyakit yang mungkin di yang lain mungkin sudah tidak ada, dan mungkin nggak tahu juga karena di masyarakat Baduy ini masih ada yang namanya penyakit Prambusia. Prambusia. Nah penyakit, ini apa nih Prambusia nih? Penyakit Prambusia itu yang timbul ada penyakit kulit yang mungkin tidak bisa hilang karena kan di sana itu dengan personal hygiene karena bertentuman dengan adat. Jadi nggak pakai alas kaki juga, khusus yang Baduy Dalam nih ya, nggak pakai alas kaki. Terus mandi juga nggak pakai sabun gitu kan. Kalau yang Baduy luar udah beda dengan masyarakat di dalam. Kalau di dalam kan masih kuku dengan adat istiadat yang mereka pegang gitu. Jadi kita kemarin penyuntikan sebelah sini
udah disuntik ada lagi yang ini gitu. Jadi kasus timbul lagi yang baru gitu. Kemarin kita di sana sampai 2 malam. Kebetulan dari pusat dan provinsi pada ikut ke sana juga melihat langsung. Oh ini yang disebut penyakit Prambusia itu gitu. Jadi pengobatan langsung diberikan di sana gitu. Oh gitu ya. Apakah ini penyakit yang cuma ditemukan di suku tersebut atau bagaimana ya Bu? Maksudnya kan tadi Ibu bilang di luar-luar sebenarnya udah nggak ada nih, tapi ditemukan di sini. Apa karena? Maksudnya kalau boleh bilang kalau untuk yang seluruh Indonesia mungkin agak gimana juga gitu ya. Mungkin di yang lain di desa di kabupaten-kabupaten yang tidak ditemukan, udah tidak ada lagi. Gitu. Nah tapi khusus di sini ada. Di Kabupaten Lebak, yaitu Desa Kanekes masih ada penyakit itu. Karena gitu. tadi tingkat hygiene-nya dan lain-lain, begitu ya Bu ya. Berbeda. Oh oke. Nah Pak Asep selalu mendampingi Bu Bidan apa bagaimana? Kalau saya jawab 100% tidak ya. Tapi begini, kecenderungannya saya 70% akan mengikuti. Kenapa? Saya punya luang waktu dari kerja itu kan cuma 6 jam. Jadi dari jam 2 sampai kembali lagi itu kecenderungan di rumah. Sedangkan proses yang selalu dilayani itu cenderung menuju sore ke malam. Iya. Kemudian geografis kan luar biasa. Bukit-bukit dan segala macam. Iya. Saya sebagai suami berani memperistri. Berani bertanggung jawab. Termasuk berani mencoba membantu gugus tugas jago itu berat. Dan ternyata memang ketika saya mendampingi ada timbul motivasi kepercayaan itu karena suami mungkin mendampingi dan segala macamnya. Nah itu saya bilang hampir 70% ketika istriku memang harus melayani dalam perjuangan yang berat itu saya cenderung ikut. Tapi tidak tiap hari ya karena memang saya juga. Iya. Jadi semangat terus ya Bu kalau didampingi Bapak ya Bu ya. Ada kekasihnya tenang. Aduh. Nah tapi gimana nih Pak Asep, coba Pak Asep ceritakan Ibu begitu sibuknya. Tetapi kalau di rumah gimana Bu, masih sempat masak gitu Pak Asep? Gini, saya lagi-lagi harus mengatakan jujur ya bahwa istriku memang teristimewa. Oh gitu, oke. Kenapa istimewa? Di dalam pekerjaan yang begitu berjibaku, empat yang wajib itu dilaksanakan. Pertama, bahwa dia menjadi seorang istri tidak kehilangan saya sebagai seorang istri. Artinya dia menunaikan tugasnya. Kemudian sebagai ibu rumah tangga, anak juga tidak terlantar. Boleh dilihat, anaknya gemuk juga ya. Artinya dia melaksanakan. Tugasnya juga sama. Tugas ke negara karena dia PNS juga. Betul, dan tugas komunitas ini dilaksanakan. Oke, kita break dulu lagi karena saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan kali ini info sehat mengenai kiat, bagaimana kiat hidup sehat. Ya, kita saksikan bersama-sama. Pemirsa Dunia Sehat, makan sehat menjadi salah satu kunci penting agar seseorang bisa hidup sehat dan berkualitas. Dan berikut ini beberapa cara agar hidup tetap sehat. Karbohidrat. Makanan jenis karbohidrat harus mendasari sepertiga dari jenis makanan yang Anda konsumsi. Roti gandum, kentang, pasta, sereal, nasi merupakan makanan yang dapat membuat Anda kenyang dalam waktu lama. Perbanyak sayur dan buah. Direkomendasikan agar mengkonsumsi paling tidak 5 porsi buah atau sayur dengan jenis yang berbeda setiap harinya. Kurangi lemak yang bersaturasi dan gula. Lemak yang bersaturasi seperti keju, kue, biskuit, sosis, mentega meningkatkan resiko terjadinya penyumbatan di jantung. Perbanyak makanan yang mengandung lemak tidak bersaturasi seperti alpukat, minyak ikan, dan minyak nabati. Kurangi garam. Hampir sebagian besar makanan yang kita beli seperti sereal, roti, dan saus sudah mengandung garam. Terlalu banyak mengkonsumsi garam dapat meningkatkan darah tinggi. Menjaga berat badan. Kelebihan berat badan dapat memicu beberapa kondisi, seperti diabetes mellitus tipe 2, kanker, jantung, dan stroke. Jangan lupa sarapan. Banyak yang mengira dengan melupakan sarapan dapat membantu menurunkan berat badan. Namun hal ini justru salah. Sarapan ternyata membantu kita mengontrol berat badan. Sarapan yang sehat dapat memberikan vitamin dan mineral penting untuk hidup Anda.
Ya, pemirsa, kalau ada di antara Anda yang juga ingin ikut ngobrol dengan kita ya, dengan Ibu Bidan Ros dan juga Pak Asep mengenai bagaimana sih kondisi di sana gitu ya, di tengah-tengah suku Baduy, silakan loh, bisa langsung telepon ke nomor seperti biasa 021 290 32644 290 32644. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih obrolan kita dengan Bu Bidan dan Pak Asep. Bu Bidan katanya juga memberikan informasi terkait imunisasi, posyandu dan juga KB gitu ya Bu ya. Iya. Ini kan pasti susah banget ya. Maksudnya ya kan kalau udah perlu gitu kan Pak, kalau dalam kondisi aduh mau melahirkan ya udah mau nggak mau ada Bu Bidan ya udah dibantu aja. Cuman kan yang namanya KB, imunisasi ini kan sesuatu yang wah susah lagi nih sosialisasinya. Gimana tuh Bu caranya Bu? Untuk imunisasi dan KB terus terang emang sulit. Iya. Beda tadi dengan yang melahirkan. Kalau melahirkan kan mau nggak mau ya udah aduh udah mau keluar nih gitu. Saya sendiri karena kan dia udah sakit ngalamin gitu kan. Iya. Pasti kan siapa aja bantuin deh gitu kan. Tapi kan ini kan kalau sosialisasi yang berbeda. Mindset dia dari sehat disakitkan gitu kan. Kenapa nih anak saya jadi panas yang tadinya sehat gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya kan anak juga masih balita. Oke. Masih balita. Terus ada juga yang di situ yang saya tolong persalinannya di tahun 97 itu. Saya kejar dia mulai dari imunisasi HBO pas pertama lahir. Ibu kok disuntik pas begitu lahir gitu kan. Moal mantak nanaon. Ih, mantak sehat, ieu mah pertumbuhan tulang. Saya terus terang. Pertama imunisasi yang pertama kali kita injeksikan yaitu HBO, saya bilangnya untuk pertumbuhan tulang. Yang kedua dapat 1 bulan adalah BCG. BCG itu untuk penyakit TBC. Dia bilang, Bu, emang kayak mantak gitu engke TBC. Dia paru-paru kalau gitu kan. Emang bakal katanya anak saya terkena penyakit itu gitu kan. Nah, iya mah aja ngacegah doang. Saya bilang buat seperti mencegah. itu. Buat mencegah, tapi maafin pakai bahasa Sunda. Nggak apa-apa Bu. Tadi saya ceritain Ibu bahasa Manado. Oke, terus? Jadi, oh gitu ya Bu ya gitu. Anak Ibu santosna diimunisasi tinggal di badanna sehat kuat gitu kan. Heug Bu, cina gitu kan dia bilangnya. Mun eta aja ngecegah penyakit TBC. Mau tuh. Itu kan gak ada efek panas. Nah yang kendala di HBO untuk penyakit hepatitis gitu kan. Itu yang pakai penyakit panas kuning, ya Bu? Iya panas. Teh kayak iya bakal panasnya. Oh gaing mah Ibu bakal panas mah nggak mau katanya gitu ya. Enggak, sekarang sok minum dulu obatnya kata saya gitu kan. Nah diminumin dulu obat itu. Nah obat sebelum yang diimunisasi kita minumin di situ, baru kita imunisasi. Ibu iya sabaraha kali. Berapa kali? Engke nyuntikna sabaraha kali gitu, berapa kali? Engke 3 kali nyuntikna. 3 kali nyuntikna. Ejeng naon iya Ibu, cek Ibu tadi penyakit koneng. Nah, penyakit hepatitis gitu kan, penyakit koneng. Sakit kuning. Berarti Ibu penyakit iya di jero, penyakit jero. Jadi penyakitna mun di dieu mah radang hate. Hepatitis. Oh, gitu. Radang hati Di bahasa gitu Sunda ya. kan, ya. Bahasa Sunda. Sehingga kan iya. kalau misalnya kita tidak menjelaskan, mereka akan bingung. Apa tujuannya, apa kegunaannya, fungsinya seperti apa. Menjebret seperti kita nyuntik gitu. Selesai sampai situ ke polio untuk penyakit yang lumpuh, dilihatin gambar yang di KMS. Nah untuk yang campak, penyakit naon beremen. Beremen apa penyakit bagaimana berem ini? Gitu. Iya, gatel gitu, kayak tampak kalau bahasa Sunda. Betul. Iya kayak gitu. Terus yang DPT, penyakit itu difteri, batuk 100 poe, gitu. Batuk 100 hari. Jadi setelah kita jelaskan, oh ya Bu ya, berarti dicegah heula nyabunya sama kita gitu. Maksudnya ditahan heula, ditahan dulu sebelum penyakit datang. Berarti kalau misalnya penyakit nih mau datang udah puter-puter, wah itu mah udah ada suntikannya nih nggak jadi gitu. Jadi ketawa mereka gitu. Yang penting apa sih bahasa sebagaimana apapun, dia bisa mengerti, dia bisa menerima,
Insya Allah program pemerintah akan berjalan. Berarti Ibu ini komunikatif banget ya Pak? Ya. Memang harus begitu. Harus begitu ya Pak Asep ya? Begitu, Oke. Nah saya dengar juga katanya Bu Bidan selain kan itu kan Ibu Bidan langsung turun ke lapangan gitu ya, Pak Asep juga mendampingi. Katanya dari suku Baduy ini juga banyak yang ibaratnya Bu Bidan ambil sebagai kader-kader gitu. Ya. Apa betul Bu? Betul. Nah itu gimana ceritanya? Boleh di-share-kan sama kita? Kita kader itu ngambil dari masyarakat suku Baduy asli. Kenapa kita ngambil dari situ? Ya. Kenapa? Biar terlihat proaktif. Ya. Mereka lebih dekat dengan masyarakatnya sendiri. Kalau misalkan kita gunakan masyarakat luar lagi, beda lagi untuk adaptasinya. Tapi kalau kita gunakan masyarakat di sana akan lebih aktif. Terus kesulitannya untuk menjadikan beliau kader adalah di kita tulisan. Oh, karena mereka tidak bisa menulis? Bukan tidak bisa menulis. Bagaimana? Ada adat melarang formal sekolah. Formal. Oh begitu. Jadi pendidikan formal di Baduy itu dilarang sampai sekarang. Oh begitu. Oke, jadi itu yang jadi kendala juga ya. Nah ini berarti kan kaitannya jadi nggak pakai ngajarin juga ya, Bu Bidan ya. Nah ini ada kaitannya juga nih Pak Asep kan sebagai seorang guru ya ternyata ya Pak Asep ya. Ini katanya peran aktif juga dalam membantu baca tulis di masyarakat Baduy. Nah itu bagaimana ceritanya tuh Pak Asep? Jadi gini. Apalagi dengan aturan tadi itu ya. Terlalu seringnya saya mendampingi istri dalam memberikan penjelasan. Saya menangkap bahwa perlu ada pemahaman. Kemudian juga ternyata bahwa posyandu itu harus ditulis juga laporannya. Kemudian saya melihat fakta bahwa sampai sekarang adat belum membolehkan ya pendidikan formal buat adat Baduy. Tapi saya bilang ini penting. Kita mengolah berpikir gitu. Bagaimana caranya? Ternyata kita ketemu bahwa pendidikan non formal diperbolehkan dengan model yang berbeda. Gitu. Yang saya menemukan, artinya menemukan itu piece to piece ya. Ketika orang lagi berkomunikasi, dia bilang tidak bisa, nih Bu, ini B, ini A. Nah, artinya ada keinginan. Nah, bersamaan dengan bahwa kita kalau begitu berpikir kadernya aja dari sana. Kalau kita harus terus-terusan susah. Nah kader ini kita coba deketin, kemudian kita juga coba berikan pengarahan. Ternyata mereka respon bahwa sebenarnya dia juga butuh. Cuman caranya harus sesuai dengan mereka. Betul. Nah ketemulah bahwa kapanpun dimanapun, nah kita mencoba. Nah, jadi tidak dikatakan sebagai formal gitu ya Pak tapi ya? Tidak formal karena kan waktunya itu di mana aja. Kadang-kadang yang lucu kita di atas wijen ya nulis aja. Kita pakai kertas yang bawa aja apa aja. Yang penting bahwa dia responnya ada. Tapi lama-kelamaan ternyata respon itu mengumpul dan punya keinginan. Lahirlah kader yang 40 pertama ini menjadi saya bilang boleh katakan penulis-penulis orang-orang yang cerdas awal. Sarpin termasuk Neng sekarang udah bisa. Nah ini Pak Bu ternyata ada telepon nih kepingin nanya-nanya barangkali sama Bu Bidan dan Pak Asep. Coba kita angkat dulu. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Selamat siang, dengan siapa ini? Iya saya dengan Ririn di Jakarta. Ririn? Iya. Oke, apa yang mau ditanya nih Rin? Ada Bu Bidan sama Pak Asep, boleh? Iya saya mau nanya ke Ibu Bidan. Selamat siang Ibu. Siang. Iya Ibu, saya mau menanyakan, kan suku Baduy itu kan ada dua ya Bu ya? Luar sama dalam. Gimana cara penanganannya itu? Terus cara penanganan untuk mereka ada bedanya nggak sih Bu? Baik. Gitu. Itu aja Rin? Itu aja sih. Thank you Rin. Oke Ibu silakan Bu, ntar barangkali Pak Asep mau nambahin ya. Ini suku Baduy dalam dan luar, bagaimana tuh penanganannya berbeda atau bagaimana Bu? Kalau pelayanan, kita tidak membedakan yang luar dengan dan dalam. Kalau misalkan pelayanannya hanya membedakan, kalau luar boleh pakai kendaraan, kalau kita tidak bisa menangani, kalau dalam harus maksudnya dia itu boleh pakai kendaraan, tapi kita harus izin dulu pada tokoh adat. Contoh yang kejadian kemarin, 4 hari 4 malam plasentanya tidak keluar, kita hujan, kita bertiga ke sana dengan bidan yang lain, nyampe sana kita periksa, namanya juga plasenta udah 4 hari 4 malam, ya udah seperti gimana gitu kan, kita infus, kita lihat, kita tidak bisa menangani, kita kompromikan. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Gimana Bu?
kami kan temenang pakai mobil, kami baduy dalam katanya gitu. Sok sekarang begini pikirkan, apakah harus ada listrik ke dalam ataukah ini harus diselamatkan untuk ke rumah sakit Haji Darmo gitu ya, ke Rangkas. Dia berpikir, Bu bakal endah ente iya, Bu bakal baik enggak ini gitu. Kita nyareat, saya bilang ikhtiar. Ayo kita bawa, tar dulu Bu, karena kami pakaiannya seperti ini, kami harus ganti dulu katanya gitu, kata yang masyarakat di sana. Terjadilah kumpulan di sana, ganti pakaian suaminya itu yang tadinya baduy dalam, jadi pakaiannya jadi baduy luar. Si istrinya juga yang tadinya pakaiannya baduy dalam diganti dulu pakai baduy luar. Terjadi seperti itu, diizinkan demi menyelamatkan jiwa ibu. Nah, si bayinya tidak boleh ikut, dibawa ke rumah sakit sama kita pakai kendaraan. Dari perjalanan kita itu jam 7 malam nyampe ke Rangkas itu jam 3-an, kalau jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah di sana, ditangani oleh dokter di sana. Bu bidan ini kenapa? Dok, ini red plus 4 hari 4 malam. Loh, kok bisa katanya? Itu dok, dengan jarak tempuh. Kita jalan kaki 8 jam, kita putar ke sana pakai kendaraan untuk melewati 2 kecamatan, Bojongmanik dan Cirinten gitu ya. Ini dok, baduy dalam, bisa ya Bu bidan pakai kendaraan? Dok, kita paksain aja daripada kematian ibu. Bukan kita melanggar adat mereka, tapi kan daripada jiwa melayang kita usahakan untuk naik. Nah, setelah dari situ udah selamat, pulang dari rumah sakit, dia kena hukuman adat beliau. Jadi selama 40 hari tidak masuk dulu ke baduy dalam, beliau dihukum di rumah. Di rumah saya selama 40 hari. Kenapa? Mungkin menurut adat beliau ini harus dibersihkan dulu, diselamatkan dulu. Setelah naik kendaraan kita paksakan. Oke, nah menarik sekali ya. Mudah-mudahan Ririn tetap ngikutin tuh tadi itu jawabannya tuh Rin ya. Contoh, langsung ada contoh prakteknya lagi ya. Oke, nah sekarang untuk mengetahui lebih banyak nih mengenai suku Baduy, saya akan mengajak Anda untuk melihat informasi berikut ini. Ini tentang Imah Pangubaran atau tempat rawat inap suku Baduy. Kurang lebih kayak gitu ya Pak ya? Coba kita saksikan bersama-sama. Pemirsa Dunia Sehat, saat ini saya berada di depan Imah Pangubaran atau rumah rawat inapnya bagi masyarakat suku Baduy. Nah, mau tahu seperti apa tempat rawat inapnya? Ikuti saya terus yuk. Imah Pangubaran lahir dari buah pemikiran Eros Rosita dan suaminya Asep Kurnia yang kemudian disetujui oleh tokoh adat Baduy. Salah satu tujuan Imah Pangubaran untuk mempermudah masyarakat Baduy dalam melakukan pengobatan. Ya, pasalnya suku Baduy memiliki kesulitan ketika harus rawat inap di ruangan yang tidak seperti rumah mereka. Ya, Aki, bisa dijelasin nggak, diceritain dulu deh. Ini Imah Pangubaran itu seperti apa? Kenapa bentuknya seperti ini, Ki? Anu mata bentuknya Baduy, kalau nunggu orang Baduy dia Bu. Jadi anu orang Baduy, jadi bentuknya Baduy, jadi sarua baik gitu. Jadi Imah Pangubaran dari bentuk Baduy, jadi bentuk Baduy di dia, anu orang Baduy dia. Gitu. Jadi kalau semua yang orang Baduy sakit, semua ditinggalnya di sini. Di dia, anu ngajuru nda, anu gara-ringna dia. Karena kosong gak kain ada gue ya, bener namanya. Tiap malam, siang barang terus kosong banget. Kadang-kadang kengetar di tungguan dia orang itu. Ada berapa kamar di sini, Aki? Kilo, sakamar pengobatan, 2 kamar pemeriksaan, 3 kamar per orang sare. Oke. Kalau ngeliat bentuknya semua kayu, ini apa aja material atau bahan dasar yang digunakan, Ki? Kayu jengjeng. Kayu jengjeng yang mana, Ki? Kayu jengjeng ya. Oke, kayu kadu, terus mahoni, awi kan. Ini apa namanya? Awi palupuh horana. Oh, iya bilik awi kene. Bangunan yang memiliki lebar 8 meter kali 14 meter ini sudah mulai difungsikan sejak awal 2013 dan direncanakan dalam beberapa tahun ke depan akan dibangun 3 Imah Pangubaran lagi.
Iya, pemirsa Dunia Sehat kembali lagi ya. Tadi sudah kita lihat mengenai IMA Pangubaran ini atau yang dikatakan tadi Pak Asep juga sama Ibu memberikan. Jadi itu tempat kalau mau melahirkan menanti kelahiran gitu ya Bu ya? Iya. Oke, rumah tunggu kelahiran, RTK. Iya. Oh iya, saya mulai bisa jadi asisten nih ya. Oke, nah Bu. Ini kan Bu Bidan tadi saya bacain kayaknya penghargaan yang diterima juga sudah banyak ya Bu ya. Bahkan katanya ada penghargaan dari Pak Presiden juga ya Bu. Itu tentang apa Bu dari SBY? Itu diangkat jadi bidan teladan nasional melalui program KB. Karena di sana itu di masyarakat Baduy, KB sudah alhamdulillah sudah masuk ke masyarakat Baduy dalam. Kalau kan KB tadinya di masyarakat Baduy luar saja, nah untuk sekarang ada yang IUD-nya 1. Jadi alhamdulillah program KB di masyarakat bukan saja masyarakat Baduy luar, tapi masyarakat Baduy dalam sudah menerima tentang program KB gitu. Jadi mungkin dari pemerintah memberikan penghargaan. Ya bisa ketemu juga dengan Pak Presiden, mendapatkan penghargaan bidan teladan nasional. Iya. Ada pengalaman juga. Aduh, iya ikut bangga loh Bu. Terus katanya juga mewakili Indonesia untuk dunia ya Bu ya? Iya waktu itu ikut bidan Hari Bidan Sedunia. Iya Hari Bidan Sedunia. Alhamdulillah diundang juga sama IBI, IBI di pusat. Kita ikut waktu itu di Monas ya Pak ya, ikut di Monas juga senam bersama mewakili. Iya mewakili itu gitu. Dan pada saat itu alhamdulillah kita dicoba dipromosikan oleh TV Amerika JHP-GIO gitu. Nah ini jadi beliau ini diundang pada acara tersebut mewakili bidan yang Indonesia untuk dunia gitu. Sosok ini dipakai sebagai apa namanya? Mungkin sebagai inspirasi hari tersebut pastinya, dan kemudian live dengan TV Amerika waktu itu yang saya ketahui JHP-GIO apa namanya? JHP-GIO hebat nih Bu Bidan Ros di TV Amerika. Oke, ini mundur dikit ya. Kalau tadi kan Bu Bidan udah cerita dan menarik sekali ya Pak Asep ya caranya pendekatan untuk menerangkan soal imunisasi ya kan, soal anak nih perlu pertahanan imunitas yang lebih baik gitu. Nah kalau KB gimana Bu? Ngajarinnya maksudnya ngomonginnya ngasih tahu gitu bahwa ini gitu keluarga tuh anaknya jangan banyak-banyak atau bagaimana? Mereka rata-rata ada kiat-kiat khusus. Bagaimana Bu? Kalau ke KB di masyarakat Baduy luar saya menjelaskan bahwa ini loh KB. KB ada macam-macam. 1 implan, 2 yang IUD, ketiga yang pil gitu. Di masyarakat Baduy beda, Baduy dalam khususnya. Masyarakat Baduy dalam kita jelaskan. Teh anakna sabaraha genep Bu, katanya gitu kan. Menurut teteh ripuh teh punya anak. Ripuh Ibu, hiji aing kudu kahuma, kadua encan masak gitu kan. Nah teh di pamarentah aya KB. Jika batur teh di luar Ibu katanya kayak yang Baduy luar gitu kan. Ibu nyilakakeun enggak? Bakal bahaya tidak? Tidak mencelakakan, tidak membahayakan, bahkan mah menyehatkan. Hiji, teteh sok kotoran teu. Itu engke kotoranna jadi lancar. Awak teteh jadi seger. Tempo ya Ibu. Ibu maka karak ya boga anak 2 sakieu ge ping ka ditu leumpang. Nih contoh Ibu gitu ya. Lihat aja Ibu anak 2 nih gitu kan. Saya ngerti juga nih kayaknya. Di KB jadi sehat ka teteh. Jadi anak anu ieu bisa kaurus yang satu. Anu hijina deui ku teteh kaurus tapi awak teteh sehat. Heuk Ibu nyobaan. Nyoba dia pingin nyoba. Aduh saya juga gini, semoga ya Allah jangan terjadi head yang tidak teratur. Itu kan takutnya. Betul, kan jadi begitu, malah kayak khawatir gitu ya. Terus udah gitu disuntik. Yang disuntik dia bilang, Bu, geunaheun kana awak katanya gitu. Enak kena badan. Aduh, anu alamin kalau begitu kata saya gitu kan. Bilang ke yang lain. Heuk Bu, engke ku aing dibejakeun. Bawalah dia temennya. Bilangnya jadi dari apa? mulut ke mulut dari mulut ke mulut. Pak ya. Bilangnya kalau ke rumah apa? Berdiri aja dulu. Berdiri di dalam rumah. Teteh bade naon? Bu, hayang jiga batur.
apa ini jika batur bu pingin kayak orang lain. Gitu. Bilangnya. Hordengnya ditutupin, pintu ditutupin karena dia mungkin masyarakat baru dalam kan. Iya. Sebetulnya emang tidak boleh gitu. Ibaratnya meningkatkan pengetahuan mereka tentang awareness mereka tentang kesehatan, tapi sebisa mungkin sesuai dengan tetap tidak melanggar adat-adat yang mereka percaya juga gitu ya Bu, ya Pak. Oke, ini luar biasa. Sampai ada yang telepon nih, kayaknya ada yang mau disampaikan oleh penelpon kita kali ini. Coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Selamat siang, saya dengan Lisa, Mbak. Oke, Ibu Lisa di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Ya. Ya, saya boleh menyapa Pak Asep dan Ibu Ros? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bu Asep, saya Lisa mewakili keluarga Jaya Diningrat yang di Jakarta. Kurang ini. Baru ketemu Pak Asep kemarin di Seba. Baru ketemu kemarin. Dari keluarga mewakili keluarga apa Jaya Diningrat? Iya, jadi sangat berterima kasih kepada Dai TV yang sudah meliput keberhasilan kesuksesan Pak Asep dan Bu Asep. Dan memang sudah menjadi komitmen kami dari keluarga besar Jaya Diningrat yang insya Allah selalu mendukung dengan segala cara. Karena kami adalah keturunan warga Baduy tapi yang sudah menetap ratusan tahun di Jakarta, ya Pak Asep, gitu Pak Asep. Oke, Ibu Lisa. Iya, jadi terima kasih Dai TV sekali lagi yang sudah mengangkat isu ini. Dan semoga setelah acara ini banyak dari orang-orang di Jakarta, keluarga langsung ataupun tidak langsung dapat mensupport program yang luar biasa diterapkan oleh Pak Asep dan Bu Asep, terutama perjuangannya. Sukses selalu Pak Asep dan Bu Asep. Tuh, sukses Pak katanya. Iya, terima kasih Bu Lisa. Thank you. Nah, itu tadi ya, Bu Lisa dari Jakarta, ternyata memang masih keturunan Baduy, tetapi sudah lama di Jakarta, sudah ratusan tahun juga. Oke, baik. Kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi nih, apalagi pengen nanya sama Pak Asep mengenai buku yang Pak Asep tulis mengenai suku Baduy. Dan untuk Anda, kita akan melihat info sehat kali ini tentang bagaimana cara mengatasi bibir kering. Aduh, ini pasti gara-gara dehidrasi. Kita ikuti berikut ini. Tips kesehatan, cara mengatasi bibir kering. Konsumsi 2 hingga 3 liter air per hari. Dehidrasi adalah penyebab utama terjadinya bibir kering atau pecah-pecah. Konsumsi sayuran hijau, wortel, aneka bijian sereal, tomat untuk membantu pemulihan kulit yang rusak. Usaplah bibir Anda dengan minyak kelapa atau madu. Gunakan lidah buaya pada bibir. Lidah buaya dipercaya dapat menyembuhkan kulit yang rusak. Oleskan pelembab bibir sebelum tidur malam. Ya, baik pemirsa, masih ada sisa waktu sedikit. Saya mau nanya sama Pak Asep mengenai buku. Ini saya lihat Pak Asep punya buku ya. Nah, ini dia. Oh, Saatnya Baduy Bicara. Ini adalah buku Pak Asep yang buat ya? Oke. Nah, ini dari mana nih idenya nih Pak? Jadi sebenarnya gini, tadi bahwa keguruan itu mengiringi ya. Bahwa di sana itu ternyata ada, saya pandang, laboratorium ilmu yang luar biasa yang terpendam karena bahasa mereka tertutup. Tapi dengan kami terus-menerus tiada hari tanpa Baduy, tiada hari tanpa tokoh adat yang mencoba komunikasi, dan tiada hari tanpa masalah Baduy. Kebetulan saya pas ke sana itu juga ada dibukanya wisata budaya Baduy ya. Nah, kami kebetulan menjadi guide kepada mereka-mereka. Nah, dari sana kan banyak orang yang ingin memahami, termasuk menjadi pentranslate ya pertanyaan ini kepada tokoh adat. Akhirnya tanpa terasa bahwa semua rahasia, kalau boleh saya katakan, beberapa hal yang menjadi bahan pokok di sana yang tidak terungkap, tercatat oleh saya. Ya, saya seorang guru ya, jadi pokoknya ketemu catat. Nah, kurang lebih 9 tahun itu saya mencatat tanpa pakai judul. Kemudian terjadi satu bukan kasus ya, kejadian yang luar biasa. Ada ini yang kebetulan nih,
Pak Ahmad Ziabudin ini sebelum jadi doktornya, dia meneliti S3-nya ke sana. Dia dikasih waktu mungkin tinggal 1 minggu lagi, kalau tidak terjadi mungkin apa namanya di-delete ya. Dia butuh data. Nah, data tersebut ternyata dicari-cari, masuk ke Ayah Mursid. Dia bilang data itu silakan hubungi Pak Asep. Nah, jadi malam-malam bertemu kehujanan, lah. pulang ke rumah saya, menanyakan, Pak tolong kami katanya, saya perlu data ini. Kan saya nulis nih data tersebut. 9 tahun data terkumpul tuh Pak ya. Udah, yang dia butuhkan 4 lembar, saya print aja udah ya. Ini Pak yang dimaksud Bapak, dia nangis langsung. Bapak bilang, inilah data yang saya cari. Kemudian singkat cerita, dia dengan data tersebut lahir menjadi dokter. Nah kemudian 6 bulan berikutnya, datang ke kami, dia tanya, masih ingat saya? Saya bilang, Bapak yang nangis yang cari data. Ya, saya udah jadi dokter. Dia bilang, udah jadi dokter Baduy. Apa yang harus saya lakukan buat Baduy? Saya bilang, bisa bantu nggak? Nah, baru dibuka catatan tadi yang numpuk begini. Ini jadi, adalah sebuah buku, sebuah catatan. Bisa nggak dibuat buku? Nah, buku ini agak beda, Mbak. Ini karena apa? Judulnya aja Saatnya Baduy Bicara. Jadi begini, beberapa hal yang belum dibicarakan oleh masyarakat Baduy ada di dalam buku ini. Beberapa hal yang tidak terdokumentasikan ada di sini. Kebetulan kami dipercaya dengan adat. Ini satu buktinya. Ada sesuatu yang agak aneh. Ini kan ada ininya. Ini tokoh adat yang memberikan restu, silakan bicarakan kami agar masyarakat jadi di luar sana. Jadi dapat restu dari para tokoh adat. Aduh, terima kasih Pak Asep. Ini pasti buku. Saya jadi tertarik. Nanti saya mau baca juga kalau gitu ya. Oke, Pak Asep, Bu Bidan Ros, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara hari ini dan menyenangkan sekali dalam rangka Hari Bidan Internasional juga kemarin kita bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif, pendampingnya juga yang luar biasa. Dan pemirsa, demikianlah Dunia Sehat kita kali ini. Kita ketemu lagi tentunya seperti biasa di Dunia Sehat selanjutnya. Jangan lupa kritik dan saran silakan langsung saja bisa kirimkan melalui email ke duniasehat@daitv.co.id atau SMS ke 088981005000. Kayak kereta api kan ngomongnya. Dan bergabunglah di Facebook kami Dunia Sehat DAI-TV. Saya Becky Tumeu. Terima kasih para tamu saya. Terima kasih kepada Anda semuanya. Kita jumpa lagi. Salam sehat.